Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama Ibu dengan Ibu Rike dalam acara Sekolah Yuk, waktunya kita belajar. Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini, kembali lagi Ibu akan memberikan pembelajaran masih di tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Nah, dengan muatan bahasa Indonesia yaitu menemukan informasi dari teks dan muatan PPKN bersatu dalam hal kebaikan. Adapun tujuan dari pembelajaran adalah yang pertama, siswa dapat menemukan informasi dari teks. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh sikap bersatu dalam kebaikan. Nah, anak-anak, tentunya kalian masih ingat bukan pada pembelajaran 4 tentang teks bacaan, mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Nah, untuk mengingat kembali, Ibu akan tampilkan bacaan teksnya. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera. Nah, bagaimana anak-anak? Tadi sudah Ibu bacakan teksnya dan kalian tentunya sudah menyimak ya bacaannya. Nah, sambil kalian mengingat lagi materi pada pembelajaran 4 tentang bagaimana menemukan informasi pada teks bacaan, akan Ibu jelaskan lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama Ibu, terima kasih sudah menunggu. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah ingat pada pembelajaran sebelumnya bagaimana cara kita menemukan informasi dari sebuah teks. Nah,
Sekarang kalian perhatikan ada beberapa unsur. Bagaimana cara cepat kita untuk menemukan informasi dari teks, di mana nantinya unsur-unsur ini akan membantu kita membuat peta pikiran. Nah, anak-anak, apa masih ingat unsur dari kata tanya? Nah, Ibu berikan akronim supaya kalian mudah untuk mengingat, yaitu adik Simba. Nah, apa itu adik Simba? A-nya adalah apa? Nah, apa? Kalian pasti juga masih ingat bahwa apa itu adalah untuk menunjukkan unsur suatu hal atau benda. Yang kedua, di. Di itu adalah di mana, yaitu menunjukkan unsur tempat atau bisa juga lokasi. Nah, yang ketiga, K untuk unsur kapan. Kapan tentu saja menunjukkan waktu. Lalu si itu menunjukkan siapa. Siapa bisa orang, nama orang, tokoh, atau bisa juga jabatan tertentu. Kemudian M-nya itu adalah mengapa. Mengapa itu menunjukkan sebab atau alasan. Dan yang terakhir ba, yaitu bagaimana. Tentu saja di sini ditanyakan tentang proses atau cara. Nah, jadi dengan adanya akronim ini mudah-mudahan kalian bisa mengingat bahwa unsur-unsur untuk kita bisa menemukan dengan cepat informasi pada suatu teks bisa dipakai dengan adik Simba. Nah, sekarang kalau kita buatkan peta pikirannya dari judul teks yang sudah Ibu bacakan tadi, mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Nah, kita bisa memakai 6 macam kata tanya tadi. Nah, yang pertama, apa? Apa itu bisa bermacam-macam tadi, yaitu menunjukkan suatu hal atau benda. Misalnya, Ibu ingin mengambil pertanyaan, apa modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera? Nah, kembali lagi kita buka teks tadi. Maka jawaban yang ditemukan adalah persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Yang kedua, untuk pertanyaan mengapa? Pertanyaannya yang mungkin bisa kita buat adalah mengapa rakyat yang bersatu dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat? Nah, tentu saja jawabannya di sini harus berupa alasan atau sebab. Jawabannya adalah rakyat yang bersatu dalam suasana aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Lalu yang ketiga, siapa? Ada yang mau menjawab, memberikan contoh pertanyaannya? Oh iya, bagus. Siapa itu bisa kita beri pertanyaan, siapa yang harus menjaga persatuan dan kesatuan? Jawabannya adalah seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kata bagaimana. Pertanyaannya yang bisa kita temukan, bagaimanakah jika negara terpecah belah? Apa ada jawabannya di dalam teks tersebut? Ya, tentu saja ada, yaitu jika negara terpecah belah, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Sekarang untuk pertanyaan kapan? Bisa kita ambil pertanyaan
Kapan kita harus menjaga persatuan dan kesatuan? Nah, jawabannya setiap saat. Dan yang terakhir, kata di mana. Di mana itu bisa kita buat pertanyaan, di mana kita harus menjaga persatuan dan kesatuan? Jawabannya adalah di Indonesia. Nah, bagaimana anak-anak Ibu? Dari kata tanya yang sudah tersedia di sini, kita bisa menemukan jawaban di dalam teks. Baru kemudian bisa kita jadikan sebagai peta pikiran. Nah, sekarang setelah kalian memahami mengapa persatuan dan kesatuan penting, Ibu minta tolong simak, perhatikan. Nah, anak-anak Ibu, setelah tadi kalian sudah selesai membuat peta pikiran, maka Ibu minta coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, Ibu punya 2 gambar. Ini gambar yang pertama. Nah, coba kalian perhatikan. Dan ini adalah gambar yang kedua. Ada di antara anak-anak Ibu yang tahu apa persamaan dan perbedaan dari gambar tersebut? Coba kita lihat lagi gambar yang pertama. Nah, ini ada beberapa anak. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka sedang mencoret-coret dinding. Kemudian gambar yang kedua adalah juga beberapa anak yang sedang membersihkan lingkungan sekolah. Nah, apa perbedaannya dari kedua gambar tersebut? Nah, iya, bagus. Kalau kalian memperhatikan dan mencermati gambar itu, maka kita bisa melihat bahwa itu adalah contoh dari gambar persatuan dalam hal kebaikan. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang kita artikan dulu apa itu bersatu. Nah, bersatu dalam kebaikan itu artinya melaksanakan sesuatu yang positif atau baik dengan lebih dari satu orang atau kelompok. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan anaknya lebih dari satu orang, artinya mereka berkelompok melakukan suatu kegiatan yang positif. Positif itu artinya tentu saja hal yang baik. Nah, sikap bersatu adalah sikap yang harus dimiliki. Nah, sikap bersatu adalah sikap yang harus dimiliki oleh anak bangsa. Sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, keturunan, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan. Nah, dengan adanya sikap bersatu, maka kita bisa mencegah perpecahan. Maka dari itu, sebagai anak bangsa, maka kita harus ikut turut serta mendukung perdamaian yang ada di negara kita dan di dunia. Sikap bersatu tidak hanya harus kita terapkan di lingkungan keluarga saja, tetapi juga harus diterapkan di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Nah, tujuannya adalah tentu saja dengan adanya sikap bersatu ini kita akan menjalin kebersamaan, kemudian akan tercipta sebuah hubungan yang baik dalam menjalani sebuah kehidupan. Nah, nanti akan Ibu jelaskan lagi ya contoh bagaimana sikap bersatu dalam hal kebaikan. Tapi setelah yang satu ini.
Kembali lagi bersama Ibu. Terima kasih masih menyaksikan tayangan Ibu pada hari ini. Sekarang Ibu akan jelaskan bagaimana contoh sikap bersatu dalam hal kebaikan. Nah, tadi sudah kalian simak ya, bahwa contoh sikap bersatu itu harus diterapkan dalam setiap lingkungan. Yang pertama adalah kita terapkan di lingkungan keluarga. Nah, apa contohnya? Nah, di lingkungan keluarga, sikap bersatu itu berarti kita saling tolong-menolong antar sesama keluarga. Pada saat keluarga membutuhkan pertolongan, maka kita harus membantu agar masalah tersebut cepat terselesaikan. Nah, tentu saja kita sebagai anggota keluarga itu mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dan membantu sesuai dengan kemampuan. Jadi anak-anak Ibu yang sekarang sudah duduk di bangku kelas 6 tentunya sudah bisa ya membantu ayah atau ibunya di rumah. Misalnya dapat bagian cuci piring, mungkin menyapu rumah, membersihkan, terutama ini harus bisa dulu ya membersihkan kamar sendiri. Nah, kemudian baru membersihkan wilayah yang lain. Kemudian kalau sebagai anak sulung tentunya juga harus mau membantu adik dalam mengerjakan PR. Nah, itu juga salah satu contoh bekerja sama dalam hal kebaikan di lingkungan keluarga. Jadi perbuatan tersebut merupakan salah satu contoh sikap bersatu di lingkungan rumah. Nah, yang kedua di lingkungan sekolah. Nah, tentunya kalian rindu sekali ketika masa-masa masih bersekolah. Mudah-mudahan kalian tetap bersabar ya pada masa-masa pandemi sekarang ini. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan cepat berlalu sehingga bisa kembali ke sekolah, bertemu dengan ibu guru, berkumpul bersama teman-teman, tentunya dengan saling bekerja sama dalam hal kebaikan. Apa contohnya misalnya? Nah, yang pertama kita misalnya sama-sama membersihkan lingkungan kelas, sama-sama membersihkan halaman sekolah. Kemudian ketika ada tugas atau materi yang belum dipahami, bisa kita saling bekerja sama, saling bertanya dengan teman yang lebih mengerti. Nah, karena mungkin sungkan untuk tanya sama bapak atau ibunya di kelas. Nah, dengan teman mungkin bisa lebih enak untuk belajar. Nah, tapi kalau kita bekerja sama pada saat ulangan bagaimana, Bu? Nah, kalau itu pengecualian ya, tidak boleh. Karena tentunya kita tahu yang namanya ulangan itu kan berarti menguji sejauh mana kemampuan kita dalam memahami materi yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di dalam kelas. Kalau kalian bekerja sama atau mencontek punya teman, nah mungkin nanti yang ada malah kalian tidak memahami materi tersebut. Jadi dihindari ya anak-anak Ibu. Dalam bekerja sama dengan teman, tentunya kita juga tidak boleh membedakan ras, suku, agama, warna kulit, dan lain sebagainya. Nah, kedudukan kita sama, yaitu kalian sebagai murid dan berbagi tugas sesuai dengan kewajiban masing-masing. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apa yang akan terjadi jika kita membedakan suku, ras, agama. Nah, tentu saja yang akan terjadi adalah permusuhan dan perpecahan.
Tentunya kan kita tidak mau itu terjadi. Mungkin kalian sering sekali melihat di televisi ada anak-anak yang tawuran, yang saling berkelahi, yang tentunya masalah yang tidak sepantasnya untuk ditiru atau ditayangkan. Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya bisa rukun dan damai. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Nah, tentu saja kita sebagai warga negara itu tidak bisa hidup sendiri. Di lingkungan kita tentu saja ada orang lain atau yang kita sebut sebagai tetangga. Nah, apa bentuk kerjasamanya? Nah, kerjasamanya yaitu bisa saja kita saling tolong-menolong yang sering disebut sebagai gotong royong. Nah, gotong royong dengan lingkungan sekitar, dengan tetangga itu kan sering. Mungkin anak-anak ibu sering mengadakan selamatan atau mungkin ada kegiatan kawinan. Nah, di situ kan anak-anak bisa ikut membantu sesuai dengan kemampuan. Nah, di mana dengan bergotong royong saling membantu, maka pekerjaan yang tadinya berat maka akan menjadi ringan. Nah, selain itu kita juga bisa menumbuhkan sikap tenggang rasa dan toleransi antar sesama masyarakat. Nah, sekarang manfaatnya. Tentunya setelah kita tahu contoh tentang hal bekerja sama dalam hal kebaikan, tentunya yang harus kita ketahui adalah apa sih manfaat sikap bersatu dalam hal kebaikan. Nah, di sini akan Ibu rangkumkan ada beberapa hal. Yang pertama adalah hidup jadi harmonis dan tentram, sehingga kegiatan belajar dan mengajar menjadi lancar. Nah, yang kedua, terciptanya saling pengertian, saling menghormati, dan saling mengasihi di antara sesama siswa. Nah, yang ketiga, munculnya budaya saling tolong-menolong sebagai akibat adanya rasa persatuan meski di atas keberagaman. Nah, dan yang terakhir adalah terhindar dari perpecahan dan perselisihan. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Sungguh sangat banyak kali manfaat bersatu dalam hal kebaikan. Artinya kita turut menjaga persatuan dan kesatuan di wilayah negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, baik. Setelah ini akan Ibu tayangkan sebuah video bagaimana contoh sikap bersatu dari sekawanan atau koloni semut. Sekarang kalian perhatikan baik-baik.
Bagaimana anak-anak? Setelah kalian melihat tayangan tadi, tentunya kita merasa takjub betapa hewan pun bisa saling bekerja sama. Mereka saling membantu dalam hal kebaikan, saling membantu bagaimana supaya tujuan mereka bisa tercapai. Nah, tentunya kita yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus lebih daripada video tadi. Nah, kita sebagai manusia tentunya bisa berpikir, bisa membedakan bekerja sama dalam hal kebaikan itu yang seperti apa, kemudian bekerja sama yang harus kita tinggalkan itu yang mana. Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya bisa memahami materi kita pada hari ini ya. Nah, berikut kesimpulan dari pembelajaran kita. Nah, yang pertama adalah untuk menemukan informasi dari teks ada cara yang cepat, yaitu kita temukan unsur kata tanya yang tadi sudah Ibu berikan akronimnya Adik Simba. Yang kedua, bersatu dalam kebaikan itu artinya kita melakukan sesuatu yang positif atau yang baik dengan lebih dari satu orang atau kelompok. Contohnya, misalnya di lingkungan keluarga kita membersihkan rumah, kemudian di lingkungan sekolah kita bergotong royong membersihkan kelas, kemudian di tempat atau lingkungan masyarakat kita juga bisa bersama-sama bergotong royong untuk pembangunan tempat ibadah dan lain sebagainya. Tugas kalian di rumah. Nah, anak-anak ibu yang pintar, ini adalah tugas kalian pada hari ini. Yang pertama adalah temukan informasi teks dari sebuah wacana yang ada di buku paketmu. Kemudian buatkan peta pikirannya. Teksnya bebas ya, boleh apa saja. Bukunya pun juga ibu tidak membatasi buku apa. Yang penting teks tersebut adalah buku di kelas 6, tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Atau bisa juga di pembelajaran sebelumnya. Dan yang kedua adalah kalian menyebutkan 3 contoh perilaku yang mencerminkan sikap bersatu dalam kebaikan. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan kalian bisa memahami pembelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi, Ibu ingatkan, meskipun kita belum bisa bertemu, bertatap muka, belajar di sekolah secara langsung, tapi kita kan bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan ingat tetap jaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.